Jamaah. Jurnalnya terusan ngasih yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ketua DKM Masjid Darussalam At-Taqwa Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Hussein Pelu, yang sama-sama kita hormati pengurus wilayah, pengurus RW 10, para ketua RT, Pak ya. Yang kami hormati juga ketua LMK Kelurahan Lagoa Pak Rahmat Hidayat, para bapak-bapak, ibu-ibu, asatidz, para hujat, tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian, juga pada adik-adik remaja jamaah salat Aisyah dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga para pemirsa di rumah ya, ini ada masjid, ada YouTube ya. Ya, untuk pemirsa di rumah, sebelum kita lanjutkan jangan lupa like, share dan subscribe gitu ya. Jamaah sekalian berbahagia, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh barakah, bulan penuh kemuliaan, yang bisa jadi ada di antara keluarga kita, saudara kita, rekan, sahabat yang mungkin tahun lalu masih membersamai kita melaksanakan ibadah Ramadan, tapi tahun ini telah Allah panggil. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya. Amin. Allah ampuni segala dosa-dosanya dan lapang kuburnya, serta dijadikan kuburnya riyadhul amin radhil jannah. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah tetap memberikan kepada kita kesehatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini hingga selesai nanti, dan Allah menerima segala ibadah kita dan Allah himpunkan kita menjadi bagian orang-orang yang muttaqin. Kemudian tidak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan kita, uswah qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang selalu istiqomah dengan apa yang telah Rasul sampaikan. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul uzma di hari ketika tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya. Jamaah sekalian yang berbahagia, pertama terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama, amanat ya, amanat dari lurah kita, Lurah Lagoa, Pak Haji Sukarmin SAG. Beliau mengamanatkan kepada kita semua bahwa walaupun dalam kondisi sekarang sudah membaik gitu ya, sholat kita udah nggak pakai dikasih jarak, nggak ada yang disilang-silang karpetnya, tapi tetap yang namanya ikhtiar, untuk menjaga kesehatan perlu kita laksanakan. Di antaranya dengan melaksanakan vaksin booster, dan katanya ini syarat buat mudik kan gitu. buat haji. Ya. Kita berikhtiar aja pada Allah, mudah-mudahan gitu. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan, untuk kita bisa tetap beribadah hingga kemudian selesai bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, beliau menyampaikan kepada kita, bagi para bapak ibu yang punya anak sudah usia 17 tahun,
untuk segera merekam foto ya untuk pembuatan KTP. Karena bagaimanapun ini kan administrasi. Kita tinggal di negara yang memiliki administrasi yang lengkap. Nanti ke depan kan semua data difokuskan di KTP. Jadi mumpung masih kalau ada anak yang sudah masuk usia 17 bisa segera data di kelurahan dan dibuat KTP-nya. Kemudian juga amanat yang ketiga datang dari Pak Kapolsek Koja, mengingatkan kepada kita semua di bulan Ramadan ini, karena biasanya gitu ya. Biasanya kalau bulan Ramadan ini remaja-remaja habis tarawih atau habis sahur itu nggak pada tidur, pada turun ke jalan kan gitu. Kadang-kadang perang apa tuh? Kain sarung digulung-gulung gitu ya. Bercanda-bercanda nanti ada yang lewat jadi berantem, jadi tawuran. Kenapa ini diingatkan? Pak Kapolsek bilang kalau sampai ada yang ketangkep dibawa ke polsek, dicatat namanya, Pak Lurah udah bilang KJP-nya dicabut gitu ya. Ya, kemudian kalau nanti dia ngurus SKCK akan dipersulit kan gitu. Yang udah punya SKCK apa? Perpanjangnya pun dipersulit. Jadi mudah-mudahan untuk warga kita di sini RW 10 insya Allah aman ya. Jadi tetap kita ingatkan kepada anak-anak kita untuk lebih menjaga kondisi lingkungan, jangan sampai ikut-ikutan kegiatan yang nggak jelas. Kemudian yang ketiga, amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan di surah Al-Asr, Al-Asri, ya mungkin kita udah hafal semua. Biasa kalau pulang sekolah dulu bacanya Al-Asri gitu ya. Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa atau demi waktu sesungguhnya semua manusia dalam kondisi merugi. Semua nih, bukan cuma RW 10 aja, RW 2 juga gitu. Selagua, Sekoja semua. Enggak di Indonesia aja, di luar negeri juga. Enggak orang Islam aja dan muslim juga merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan orang yang selalu tausiah bil haq, selalu saling mengingatkan, selalu saling menasihkan dalam hak dan kesabaran. Kenapa diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kesabaran? Karena inilah barangkali menjadi satu hal yang paling vital buat kita. Untuk itu pada kesempatan ini pun bagian dari ikhtiar kami di LMK Kelurahan Lagoa untuk kita melaksanakan tarawih keliling gitu ya, sambil kita silaturahim, memanjangkan umur, menambah rezeki, dan kita saling mengingatkan tentang kebaikan dan kesabaran. Minimal ini menggugurkan kita kewajiban, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Dan bulan Ramadan ini pun adalah bagian Allah turunkan kepada kita untuk melatih kita dari kesabaran. Kalau di Al-Quran itu ada ayat innan nafsul amaratun bisu kan gitu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung membawa kepada kerusakan gitu. Orang yang enggak sabar, orang yang kebawa nafsu itu ujung-ujungnya kerusakan. Kita lihat kemarin ada demo di DPR kan gitu. Ada yang enggak ada nafsu tuh. Ada satu yang bonyok kan gitu. Ini bagian dari mungkin ya, apalagi kalau kita lihat di beritanya gitu ya, katanya pelakunya guru ngaji. Ini barangkali yang kemudian di bulan Ramadan ini kita saling mengingatkan sama kita. Kenapa? Karena kan jangan sampai juga Allah telah menciptakan kita itu di Al-Quran dikatakan wabtaghu fima ataqallahu daral akhirah. Dan kejarlah karunia Allah yang Allah sediakan kepada kalian di negeri akhirat. Jadi kita suruh fokus ngejar akhirat. Jadi di muka bumi ini yang mungkin lamanya sekitar, katanya kalau umat Rasul itu maksimal 60, 67 gitu ya. Itu udah maksimal. Hidup selama itu tuh suruh ngejar akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan lupa urusan kalian di dunia kan gitu. Kadang-kadang kalau kita enggak pandai-pandai menjaga diri kan kita lupa. Sibuk dengan urusan dunia, kita lupa sama akhirat. Ibaratnya kayak orang dikejar anjing. Pak Holik pernah ngalamin dikejar anjing? Pernah. Kalau kita dikejar anjing itu kan walaupun tembok 1 meter itu kita lompatin bisa kan gitu.
dikejar diseradung gitu. Kalau kita dikejar anjing, ada pohon semak-semak berduri kita terabas. Tujuannya apa? Biar kita nggak dikejar anjing, nggak digigit. Apa semua kita terabas kan gitu. Nggak peduli itu mau pagar berkawat segala macam. Tapi ketika kemudian anjingnya udah lewat, nggak ngejar kita katakanlah masuk ke WC umum gitu ya, nguci pintu dari dalam, baru tuh mulai berasa tuh. Yang tadi kaki kesleo, kelompatin pagar, atau nginjek beling, kena duri, atau muka kena kayu-kayu, itu perih. Baru berasa ketika sudah jadi dalam ruangan, udah nggak dikejar anjing gitu. Kita pun hidup begitu, kadang-kadang gitu ya. Terlalu banyak yang diurusin di dunia, nyadar-nyadar ketika masuk ke dalam ruangan 1x2 meter, masuk ke dalam liang kubur. Emang sih kalau orang di kubur itu udah nggak bakal didatengin sama tukang kredit kan gitu. Di kuburan nggak ada yang lagi kontrakan gitu. Cuman di situ kita sadar, oh ternyata selama ini ibadah saya kurang. Saya kebanyakan ngejar dunia. Ini jangan sampai kemudian terjadi. Maka kemudian Allah menurunkan perintah di bulan Syawal Ramadan untuk kita beribadah. Selama setahun itu dikasih spare. 1 bulan kita suruh merenung, berpikir. Udah 11 bulan kita ngapain aja nih? Akhirat kita udah cukup apa belum dan segala macamnya. Maka kemudian kita masuk ke dalam bulan Ramadan untuk berpikir, merenung, memperbanyak ibadah. Maka kemudian di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah dilipat gandakannya pahala. Mungkin kemarin kita sibuk sama urusan dunia, maka di bulan Ramadan ini kita perbanyak pahala kita. Ada sebuah kisah begini, ada seorang ulama mengajak muridnya ke hutan gitu ya. Di hutan ini ada sebuah gua apa namanya, gua terpencil gitu ya. Diajak murid-muridnya, dibilangin kalian masuk ke dalam gua, nanti kalau sudah ada di dalam gua, ambil apa yang ada di dalam gua. Kalau kalian sudah ambil, kalian keluar, karena nanti guanya akan runtuh, akan ambruk. Mumpung nanti kalian ke dalam gua, ambil apa yang ada. Singkat cerita, mereka bertiga masuk ke dalam gua, karena emang guanya bukan gua wisata gitu ya, nggak ada lampunya, dan mereka juga nggak bawa handphone, nggak bawa senter. Di dalam gua itu kayaknya udah mentok di ujung, diraba-raba cuman ada kerikil-kerikil batu-batuan. Kata yang rada-rada bengal bilangnya begini, ini jangan-jangan kita dikerjain sama Ustadz nih. Kita keluar, Ustadz kita udah pulang pakai mobil, kita ditinggal kan gitu. Tapi kalau kata anak yang soleh, oh enggak. Selama ini Ustadz kita mengajarkan kepada kita kebaikan, selalu mengajarkan kebenaran. Ustadz kita nggak pernah bohong. Kalau emang adanya kerikil, adanya batu, udah ini kita ambil, kita bawa pulang. Di kantongnya lah tuh, main anak soleh, kantong kokok kiri kanan kan gitu. Kalau yang rada tengah-tengah mah ambillah segenggam, dibawa di belakang gitu ya. Kalau ntar ketahuan dibuang kan gitu, biar nggak malu. Singkat cerita keluar mereka semua dengan masing-masing bawaannya, dan benar guanya ambruk, guanya runtuh sampai di luar. Kaget mereka, udah ada apa nih ternyata. Dan ketika dilihat yang dibawa adalah batu-batu permata, batu-batu emas, bongkahan-bongkahan permata kan gitu. Senang yang bawa kiri kanan kan, yang nggak bawa sama sekali langsung nangis kan gitu. Balik lagi ke guanya mau digalihin udah nggak bisa, udah ke ambruk, udah ketutup batu. Akhirnya udah nangis, sama ustadznya dibilang, ini sekarang ini tenang dah, nih nanti minta aja sama yang bawa gitu ya. Jadi kata ustadznya, saya mengajak kalian ke sini, seperti inilah kehidupan kita di muka bumi. Kita kadang-kadang beribadah mengumpulkan karunia berupa pahala, tapi tidak ada satupun dari kita yang melihat seperti apa itu pahala. Kita disampaikan oleh ustadz kita tentang surga dan neraka, tapi tidak ada yang pernah di antara kita melihat surga dan neraka. Modal kita cuma satu, percaya. Kita percaya bahwa ada neraka, ada surga, bahwa segala ibadah kita, nilai kebaikan kita akan menjadi bekal kita di akhirat. Modal cuma itu. Nggak ada kita kemudian setelah selesai sholat tarawih di handphone kita ada pemberitahuan pahala Anda bertambah, kan enggak. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, bahwa mumpung masih ada di Ramadan, udah pertengahan ini, kita perbanyak ibadah kita. Jangan sampai kemudian dalam Al-Quran dikatakan ada orang-orang yang menyesal ketika sampai di akhirat minta pulang ke bumi dan akan menjadi orang paling soleh, tapi udah nggak bisa. Kenapa? Setelah kiamat buminya hancur. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, bahwa saya lagi kita saling ingatkan di antara kita, khususnya saya pribadi, bahwa
Jangan sampai kemudian sampai di akhirat kita menyesal nggak bawa apa-apa. Mumpung kita masih ada di dunia, mungkin kita masih sehat, kita perbanyak ibadah kita perdekatkan diri kepada Allah, kita tambah bekal-bekal hidup kita untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Atas segala yang benar datang dari Allah, dan jangan kita menjadi orang-orang yang ragu-ragu. Al-haqqu min rabbikum wa la takunu mintarin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.